Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, hari ini hari Sabtu 24 Mei 2025, saya ingin update kembali tentang proyek jalan tol Jogja Bawen ya. Ini merupakan lanjutan liputan saya pada hari Senin tanggal 19 Mei lalu. Ini saya mulai dari Dusun Susukan Margo Katon Segan Sleman. Nanti saya akan susuri sampai dengan Simpang Susun Banyurejo Tempel Sleman. Nah, ini di Dusun Susukan ini masih seperti ini, jadi perpaduan antara jalan tol yang elevated di atas tiang penyangga selokan Mataram, kemudian juga ada yang at grade di atas urugan tanah, tetapi ini masih dalam proses, ini belum ada urugan yang berarti ya. Dan di depan sana ini ada sebuah jembatan yang memang konstruksinya beda dengan konstruksi yang lain. Jadi di sini konstruksi jembatannya menggunakan plat beton tapi bentuknya melingkar ya. Dan sepertinya juga ini sudah dicor, sudah kering plat betonnya, tinggal kanan kiri dari jembatan ini perlu untuk urugan tanah dan pemadatan. Nah, ini adalah sungainya, kemudian ini jembatan dengan konstruksinya melingkar seperti ini. Nah, kalau di depan sini juga ini masih menggunakan elevated, menggunakan urugan tanah ini, tetapi juga masih dalam proses, belum ada pengurugan yang berarti. Nah, nanti kalau yang depan ini yang kita lihat ini sudah terpasang gelagar-gelagarnya, di mana di sini konstruksi jalan tolnya elevated di atas tiang penyangga ganda ya di kanan kiri ini, dan girder-girdernya sudah terpasang, bahkan lantai jalannya juga sudah dicor, tinggal pengaman pagar di kanan kirinya yang belum. Nah, ini kalau saya lewat bawah, konstruksi dari jalan tol yang elevated di atas tiang penyangga seperti ini, gelagar-gelagarnya sudah disatukan dengan balok anak, kemudian juga platnya juga sudah dicor ya. Ini kalau saya susuri di proyek jalan tol Jogja Bawen, di mana perpaduan antara at grade di atas tanah dan elevated menggunakan tiang penyangga sebagian besar di atas selokan Mataram. Nah, kalau ini sudah jadi semua, kemudian nanti di depan sini masih seperti ini, jadi masih ada yang sedang proses pengecoran balok penyangga girdernya. Kalau yang ini sudah jadi ini, tapi gelagarnya belum terpasang dengan yang sebelah timur tadi. Sementara yang depan ini scaffoldingnya masih untuk penyangga, karena memang proses pengecoran balok penyangganya belum selesai. Nah, ini juga iya, ini sedang proses pengecoran balok penyangga girdernya ya, sehingga terlihat scaffoldingnya masih terpasang di sini. Sementara kalau ini sudah jadi dan ini juga sudah dicor ini, jadi sekilas sepertinya ini baru separuh, ternyata ini sudah jadi, cuman karena di atas selokan Mataram sehingga jalan tolnya hanya di sebelah kiri ini, jadi lebarnya ini sudah sesuai. Jadi yang sebelah kanan tidak dipasang girder ini bukan berarti ini belum dipasang, tapi memang besok seperti ini ya, karena memang tiang penyangga yang sebelah kanan kalau sesuai dengan lebarnya itu pas di selokan Mataram, sehingga diperlebar di sebelah kanan selokan Mataram. Ini kondisi terkini proyek jalan tol Jogja Bawen, di mana sebagian besar gelagar-gelagarnya sudah terpasang begitu. Ini saya akan terus menyusuri sampai Simpang Susun Banyurejo. Apakah di Simpang Susun Banyurejo juga sudah ada perkembangan yang berarti seperti Simpang Susun Sleman di Ketingan, di mana
proyek jalan tol Jogja Solo maupun Jogja Bawen yang elevated di atas tiang penyangga dan at-grade di atas tanah sudah dicor ya. Tetapi apakah Banyorejo juga seperti ini? Nanti kita simak sampai akhir ya, dan saya juga nanti akan coba menyusuri ke arah simpang, ke arah exit tol Banyorejo. Nah, ini kalau kita lihat dari arah kiri Selokan Mataram, kondisinya seperti ini. Ini jadi gelagar-gelagarnya juga sudah terpasang, kemudian badan jalannya ya, plat lantainya sudah dicor begitu. Ini berada di sisi sebelah kanan Selokan Mataram, jadi memang ada kalanya pas di tengah Selokan Mataram, kemudian ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi sesuai dengan rencana dari proyek jalan tol ini supaya lurus begitu ya. Nah, ini di sini masih dalam proses. Ini juga menggunakan konstruksi steel girder ya. Itu menggunakan konstruksi steel girder, tidak menggunakan girder beton tertulang, tetapi menggunakan steel girder yang merupakan teknologi dari Unbridge teknologi ya. Ini saya akan terus menyusuri ke arah Banyorejo. Ini girder-girdernya masih dalam proses. Kalau yang ini menggunakan girder beton bertulang ini. Kemudian yang depan sini mestinya ini menggunakan at-grade di atas tanah ya. Ini saya akan coba terus menyusuri ke arah barat. Ini saluran drainase di sebelah kirinya sudah dibuat ini. Kemudian nanti di depan sini adalah konstruksi jembatan ya, tetapi ini mestinya elevated at-grade di atas tanah, tapi pengurugannya belum cukup tinggi. Nah, ini saya akan coba ke depan sana untuk menyusuri sampai di simpang susun Banyorejo. Lah, ini ada jembatan sudah cukup lama juga di sini. Ini nanti kita lihat ya, ini jembatannya juga sudah dicor, sudah jadi cukup lama ini, tapi karena memang tiap hari diguyur hujan jadi seperti ini. Ini saya akan coba terus menyusuri sampai di simpang susun Banyorejo. Kondisinya saat ini seperti apa? Jadi ini di bawah jembatan, ini kalau saya di bawah jembatan konstruksinya seperti ini. Kemudian nanti saya di depan sana sudah at-grade di atas tanah lagi. Ini jembatan ini sudah cukup lama, 2 tahun lebih ya, tetapi untuk yang sebelah timur dan sebelah baratnya belum ada perkembangan yang berarti, jadi ya seperti ini. Nah, ini mestinya di sini nyambung begini ya. Nah, ini at-grade lagi di atas urukan tanah. Saya akan terus menyusuri sampai sana. Jadi memang karena tiap hari Yogyakarta diguyur hujan, jadi memang untuk meliput jalan tol Jogja Bawen ini maupun Jogja Solo perlu perjuangan khusus ya. Nah, ini di sini juga ada konstruksi jembatan sudah jadi menggunakan konstruksi steel girder dengan Unbridge teknologi ini. Ini seperti di jembatan Kali Konteng lah, ini tidak menggunakan gelagar konstruksi beton tetapi menggunakan steel girder atau gelagar konstruksi baja, di mana menggunakan istilahnya itu Unbridge teknologi ya. Nah, kemudian yang sisi kanan ini juga at-grade di atas tanah. Ini sudah cukup lama juga, ini sudah cukup lama urugannya dan pemadatannya seperti yang sering saya update begitu ke arah Bawen ya. Ini underpassnya juga sudah jadi cukup lama, masih dalam proses ini. Kemudian saya coba naik ke atas lagi di sini di proyek jalan tol at-grade di atas tanah ini. Saya naik coba ke sisi atas ini.
kondisinya seperti ini juga sudah cukup lama proses pengurugan dan pemadatannya sehingga kondisinya seperti ini ya. Ini sudah cukup lumayan karena sudah cukup padat walaupun tiap hari diguyur hujan sehingga tidak becek sekali begitu ya. Ini nanti saya sampai di depan sana, sampai di Simpang Susun Banyurejo Tempel Sleman. Mudah-mudahan untuk proyek jalan tol Jogja Bawen juga seperti proyek jalan tol Jogja Solo yang menyisakan satu seksi saja di Yogyakarta, sementara untuk yang ke Klaten sampai Kartosuro sudah jadi semua dan sebagian juga sudah difungsikan ya, hanya menyisakan yang di atas Ring Road Yogyakarta karena memang lalu lintasnya padat sehingga masih butuh proses ya. Sementara untuk yang Jogja Bawen kondisinya sampai pada hari ini tanggal 24 Mei masih seperti ini di seksi 1 ya, belum seksi 2, 3, 4 begitu. Nah, mudah-mudahan tidak hanya seksi 1 dan seksi 6 saja yang dikerjakan gitu, dan mudah-mudahan di seksi 5 juga sudah proses, kemudian seksi 2, 3 dan seterusnya juga bisa segera. Nah, ini sudah mendekati di Simpang Susun Banyurejo lah, ini yang kelihatan jembatan gelagarnya ini, girdernya sudah terpasang. Ini adalah di Simpang Susun Banyurejo Tempel ya. Ini dulu merupakan persawahan warga yang cukup luas, tapi karena memang di sini digunakan untuk simpang susun sehingga pembebasannya cukup luas. Sawah-sawah warga yang terdampak proyek jalan tol. Ini saya sudah sampai di Simpang Susun Banyurejo. Kondisi terkini seperti ini. Jadi pemirsa sekalian bisa memprediksi kalau seperti ini kira-kira berapa tahun lagi jalan tol Jogja Bawen bisa selesai begitu ya. Nah, ini kalau ke depan sana ini ke arah Jogja Bawen. Jadi seksi 1 itu hanya sampai depan sana, ini paling tinggal 500 meter sudah pol untuk seksi 1. Nah, saya sengaja ambil ke arah kanan, nanti saya mau lihat ke exit tol Banyurejo ya. Exit tol Banyurejo ke arah kanan ini, kemudian kalau ke arah kiri ini ke sana itu ke Bawen ya, ke jalan tol Bawen itu ke sana. Nah, ini saya ambil ke kanan ke exit tol Banyurejo. Nah, ini kalau kita shoot seperti ini besok di sini adalah merupakan Simpang Susun Banyurejo, di mana ada jalan tol Jogja Bawen, Jogja Solo, kemudian di sini juga ada exit tol Banyurejo, exit tol dan entry tol Banyurejo ya. Ini saya akan coba ke arah kiri ke entry exit tol Banyurejo ya. Kondisinya seperti apa, apakah sudah ada perkembangan yang berarti. Mari kita terus ikuti penyusuran saya ini kondisi terkini ke arah exit tol Banyurejo ini ke sana ini sudah cukup lama, dulu juga merupakan persawahan warga, kemudian juga sudah diuruk, dipadatkan, tetapi karena memang sudah cukup lama sehingga sudah seperti jalan kampung seperti ini ya. Jadi dulu ini juga merupakan persawahan ini, karena memang sudah cukup lama sehingga sekarang kondisinya jadi seperti ini. Ini ke arah depan sana ini adalah ke arah exit tol Banyurejo ya, Tempel Sleman. Ini kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan nanti juga bisa segera dikerjakan seperti yang proyek jalan tol Jogja Solo, sehingga nanti kalau dari Jogja ke Semarang ke Bawen sudah tidak cukup lama lagi ya, seperti ketika sudah ada jalan tol Jogja Solo, sehingga ke Kartosuro ke Solo juga bisa lebih cepat. Nah, ini ada underpass yang sudah cukup lama, ini sampai seperti ini kondisinya ya, seperti terbengkelai ini. Ini juga urukan tanah pemadatannya juga seperti ini. Ini
mudah-mudahan bisa segera dikerjakan. Tetapi sebenarnya di depan sana sedang ada pengerjaan untuk konstruksi jembatan ya, tapi yang di sini kondisinya masih seperti ini. Jadi nggak tahu apakah juga masih perlu penambahan urugan tanahnya atau tidak. Yang jelas kondisinya saat ini seperti ini, walaupun memang ketika dari awal nih perkembangannya sudah cukup bagus, karena memang dulu ini adalah merupakan persawahan warga, kemudian diuruk, dipadatkan, begitu dulu alat-alat beratnya juga cukup banyak. Tetapi akhir-akhir ini kemudian jadi seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa segera ditindaklanjuti sehingga nanti segera selesai untuk proyek jalan tol Jogja Bawen, tidak hanya seksi 1, seksi 6, tetapi juga seluruh dari Jogja sampai Bawen juga segera selesai begitu ya, sehingga ya paling tidak kalau tidak 2026 ya 2027 begitu ya. Nah, ini kondisi terkini di proyek jalan tol Jogja Bawen. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Dan selamat bertemu kembali dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.